Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang memerintahkan teman-temannya untuk bersiap menerima surat cinta dari ISIS. Gadis tersebut bernama Zahra, dia adalah pemimpin pasukan anti-ISIS. Di sini, Zahra memerintahkan untuk tidak membuang peluru mereka dengan percuma. Pasukan ISIS mulai menuju ke arah mereka dengan pasukan yang besar. Zahra dan tim pun tetap santai dan menunggu pasukan ISIS. Kelompok ISIS pun menembak dengan membabi buta ke arah rekan Zahra yang ada di garda terdepan. Zahra pun memerintahkan untuk bertempur dengan posisi masing-masing. Pasukan ISIS tetap maju ke arah mereka dengan menggunakan mobil yang dilengkapi dengan senjata mesin. Di sela pertempuran, Zahra memerintahkan kepada Tejo yang seorang mata-mata untuk membawa pergi ke kota. Seorang anak laki-laki, pasukan Zahra pun mulai kewalahan dengan banyaknya pasukan ISIS. Bersenjata lengkap dan membawa sebuah tank. Di sini Zahra memotivasi rekan timnya agar tidak takut dengan ISIS. Karena apa yang telah mereka buat dengan keluarga kalian dan menindas semua orang tanpa ampun. Rekan Zahra mulai berguguran satu persatu karena pertempuran yang tidak seimbang. Di sini kita berkenalan dengan Babang tampan, walaupun tak setampan Mimin. Dia bernama Sinor, seorang yang akan menjadi kelompok Zahra. Tejo berhasil membawa anak laki-laki tersebut ke pusat kota Kobane. Dan aktivis yang bernama Gunde, ada juga mantan Minim yang bernama Deria, seorang perawat. Dan Barek adalah kelompok pimpinan KPK yang akan membantu Zahra memberantas tikus yang ada di pusat kota Kobane. Cukup dengan kenalan, Sin beralih dengan Zahra dan tim pun sampai ke pusat kota dengan membawa rekan yang terluka. Di sini pasukan ISIS yang menguasai perkampungan langsung mengeksekusi laki-laki dan mengambil wanita untuk ikut bersama mereka. Di perbatasan kota Kobane, ramai warga Kurdis yang ingin masuk ke kota karena hanya Kobanelah yang aman. Karena ISIS telah menguasai wilayah yang lain. Di sini aktivis yang bernama Gunde memanfaatkan kericuhan yang ada di perbatasan untuk masuk ke kota Kobane dan bergabung ke kelompok Zahra. Di sini Gunde melihat penjaga perbatasan Kobane sedang berbincang dengan anggota ISIS. Gunde dijemput oleh rekan Zahra. Di sini Zahra menyambut mereka dan mempersiapkan ketika anggota tikus berdasi memasuki kota Kobane. Pasukan ISIS pun mulai bergerak. Dan di sini Zahra dan tim mengungsikan warga, anak-anak, wanita dan pria tua. Di perbatasan kota, di sini penjaga mengatakan bahwa semakin kota dikosongkan, semakin cepat kota Kobane runtuh. Di sini pasukan tikus berdasi mulai membuat huru-hara dengan menggunakan mortir. Huru-hara pun terjadi di kota Kobane. Di sisi lain, Zahra diberitahukan oleh rekannya untuk membentuk pertahanan di area tersebut, karena kemungkinan perang akan berlangsung panjang. Dan benar saja, pertempuran pun terjadi. Di sini pasukan Zahra dikhianati oleh rekan yang menyarankan untuk membangun pertahanan di luar. Banyak dari pasukan Zahra berguguran dan pengkhianat itu pun pergi meninggalkan mereka. Di sini tank ISIS pun telah mencapai puncak bukit membuat pasukan Zahra terpojok. Namun Arin mencoba untuk melakukan bom bunuh diri agar perjuangan anggota Zahra berhasil mengalahkan pasukan ISIS. Namun pasukan ISIS bukannya menyerah, mereka lebih banyak membawa pasukan untuk menaklukkan Kobane. Di sini sniper Zahra bernama Musas dan Yasmin pun berhasil menaklukkan pasukan ISIS yang menggunakan senjata mesin. Karena kalah jumlah dan senjata, membuat Zahra mundur untuk mengatur ulang strategi. Namun tiba-tiba, warga sipil yang terdiri dari banyaknya perempuan, mereka memutuskan untuk mengangkat senjata, membantu Zahra dan kawan-kawan. Di sini terlihat Tejo memberikan sebuah kotak amunisi kepada Musas. Di sini mereka pun berhasil memukul mundur pasukan ISIS. Mereka pun memutuskan untuk istirahat dan bercerita tentang masa kecil mereka. Namun Musas tetap waspada, menjaga dan memantau pergerakan pasukan ISIS. Tepat hari itu adalah Hari Raya Idul Fitri, mereka pun bercerita di hari biasanya, mereka mengunjungi tetangga dan bertukar makanan. Di sela pembicaraan, Abu Nawaf pun datang dan mengabarkan bahwa pasukan pembebasan menelpon dirinya dan menawarkan kesepakatan dengannya, dengan meminta Abu Nawaf untuk berkhianat dan mereka akan membebaskan saudaranya yang ditangkap ISIS.
Ketika tim Zahra sedang bersantai, tiba-tiba Tejo membawa rekan mereka yang tertembak oleh sniper musuh. Di sini Musas langsung memindai area tersebut dan tidak menemukan bahwa sniper musuh di sana. Ternyata sniper ISIS berkamuflase di atas pohon. Mereka bersedih karena teman mereka gugur. Namun Musas berhasil membunuh anggota ISIS yang ia kira penembak jitu ISIS. Di pagi harinya, rekan mereka pun gugur karena tertembak oleh penambak jitu ISIS. Mereka pun mencoba menolong rekan yang terkena tembakan. Pasukan ISIS pun kembali mengangkat senjata untuk menaklukkan kota tersebut. Di sini Zahra mencari Yasmin yang merupakan sepupunya. Namun Yasmin malah terlibat kontak dengan anggota ISIS. Dan ketika Zahra menemukan Yasmin, Yasmin pun memutuskan untuk bunuh diri daripada tertangkap ISIS. Tidak ada waktu untuk bersedih di situasi ini. Mereka pun langsung membuat strategi gerilya, di mana pasukan Zahra menyerang markas ISIS yang ada di kota, sedangkan sebagian ikut keluar dan mencegat pasukan bantuan ISIS. Mereka pun bergegas menuju lokasi masing-masing. Di sini seseorang menanyakan, kenapa Musas orangnya pendiam? Di sini, rekan Musas pun menjelaskan bahwa keluarganya dibantai oleh ISIS, karena itu dia menjadi pendiam. Dan salah satu ciri khas penambak jitu terbaik adalah diam. Di sini memperlihatkan Tejo yang akan menjadi target sniper ISIS, dan Musas terlihat dingin di atas gedung dan melakukan aktivitas layaknya seorang laki-laki yang patah hati. Di sini Abu Nawaf pun menemui pasukan pembebasan dan menyepakati untuk berkhianat dan mendapatkan amunisi dan senjata yang banyak sebagai imbalan dan membebaskan saudaranya dari ISIS. Namun dia menjelaskan bahwa itu semua adalah rencananya menipu tentara pembebasan. Dalam lubuk hatinya, dia tidak akan berkhianat dan memihak orang yang bersama ISIS. Pada pagi harinya, Zahra memutuskan untuk segera menguasai markas ISIS karena di sana tempat yang strategis. Mereka pun memutuskan bergerak pada malam hari, dan pasukan yang lain pun berhasil mengalahkan pasukan bantuan dari ISIS. Operasi menyergap markas ISIS pun dimulai. Mereka pun menyelinap, dan ketika semua berada di posisi masing-masing, mereka pun menghabisi musuh satu persatu. Berita tersebut sampai ke telinga pemimpin ISIS dan memerintahkan memanggil semua pasukan dan berangkat menghancurkan Kobane. Di sini tim yang berhasil mengalahkan bala bantuan ISIS menjarah semua dan kembali ke Kobane. Dan terlihat juga pasukan ISIS dalam perjalanan menuju Kobane. Di sini Tejo melihat pasukan amunisi habis dan memutuskan untuk mengambil sisa-sisa pertempuran semalam. Di sini pasukan Zahra berbincang dan mempersiapkan serangan gabungan ISIS, dan kelompok Mesiro mempersiapkan diri untuk mengambil Bukit Mastemrer yang dikuasai oleh ISIS. Di sini kelompok Mesiro telah sampai di Bukit Mastenur dan menyiapkan kejutan untuk tentara ISIS di pagi hari. Sin berpindah dengan Abu Nawaf, membawa amunisi dan senjata yang telah disepakati dengan tentara pembebasan, membawanya ke kota Kobane. Di sini, Zahra sempat khawatir akan kondisi pasukan mereka yang sedikit dan amunisi mereka terbatas. Tiba-tiba, komunikasi mereka terputus ketika ingin mengabari Abu Nawaf. Pasukan ISIS pun datang dengan kekuatan penuh, ingin memuaskan mereka. Untungnya, Abu Nawaf tepat pada waktunya dan memberikan amunisi dan senjata kepada pasukan Zahra. Sin beralih dengan memperlihatkan pasukan Mesiro telah bersiap merebut Bukit Mastenur. Kejutan dari Mesiro pun berhasil membantai para tikus berdasi terkena serangan jantung. Final round pun terjadi antara pasukan Zahra dan ISIS di kota Kobane. Peperangan yang mengukir sejarah baru, bahwa perempuan tidak dapat dianggap kaum lemah, karena siapapun bisa menjadi apapun, kecuali kalian yang setiap harinya rebahan di rumah.
Di sini, Tejo pun tertembak oleh penembak jitu ISIS. Dan Mesiro melihat ke arah kota, penuh dengan asap menandakan peperangan sedang berlangsung. Di sini, Musas berhasil mengalahkan penembak jitu ISIS. Di sini perang berakhir, di sini kota Kobane masuk dalam sejarah, salah satu kota yang gagal dikuasai ISIS. Mereka bukan tidak memiliki rasa takut, namun ketika konflik terjadi di suatu wilayah, pilihan yang ada hanya hidup ditindas, atau mati dan bebas. Berikut ada bukti dan dokumenter asli dari kota Kobane. Jangan lupa subscribe, agar tahu fakta selanjutnya.